Sambil saya record. Baik, jadi untuk minggu keempat ini, teman-teman, aturannya itu adalah sebagai berikut. Jadi mahasiswa wajib merename akun di Zoom dengan nomor kelas WGTIK, underscore NIM, underscore nama. Jadi bagi yang belum diubah, silahkan diubah dulu. Contohnya 03 underscore NIM-nya, kemudian underscore nama lengkapnya. Nah, kemudian mahasiswa itu wajib untuk open kamera, open cam, minimal 30 menit di awal sesi narasumber. Kemudian presensi nanti dilakukan di LMS seperti biasa ya, dan akan dibuka 2 kali dengan waktu pembukaan random dan dibuka hanya 15 menit saja. Nah, untuk teman-teman yang belum terenroll, bisa enroll mandiri dengan melakukan synchronize via Gracias. Kemudian nanti presensi itu kalian diwajibkan mengupload screen capture layar komputer masing-masing, full Windows, yang menampakkan wajah kalian, harus open cam ya, dan juga pemateri saat sedang menjelaskan. Nah, bagi yang tidak menyertakan upload screen capture yang sesuai aturan, maka dianggap tidak hadir. Nanti juga kalian untuk kuliah hari ini karena kita akan hands-on dengan menggunakan tools, nanti screen capture-nya itu adalah pada saat kalian lakukan tutorialnya ya. Nah, kemudian remedial CLO hanya diberikan kepada kalian dengan kehadiran yang minimal 75%. Dan bagi mahasiswa yang bertanya, baik secara langsung kepada narasumber maupun via chat Zoom, nanti akan mendapatkan tambahan nilai CLO. Dan pastikan pada saat bertanya, nama akun kalian itu sudah sesuai pada format pada poin 1. Nah, kemudian untuk kuis pekan 4 nanti akan dibuka hari Senin, 16 Oktober 2023 pukul 1 siang dan akan ditutup di hari Kamis, yaitu pada tengah malam. Oke, sekian untuk aturan perkuliahan kita ya. Sekali lagi mohon diikuti ya semua aturannya. Baik, untuk hari ini pemateri kita adalah Bapak Muhammad Yuslan Abu Bakar. Sudah bergabung bersama kita, Pak Yuslan. Selamat siang. Siang, biasa. Baik, teman-teman. Jadi hari ini kita akan mendapatkan materi dari Pak Yuslan. Nah, teman-teman, beliau ini adalah alumni Telkom University yang S1-nya itu mengambil jurusan informatika di tahun 2014 ya Pak angkatannya. Kemudian dilanjutkan dengan S2 informatika juga, dan saat ini bekerja sebagai seorang data scientist di PT Telkom Indonesia. Nah, hari ini teman-teman kita akan sama-sama menyimak dan juga melakukan tutorial dari materi yang akan disampaikan oleh Pak Yuslan, yaitu berjudul Git for Collaborative Tools. Baik, untuk Pak Yuslan, silahkan waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih buat Mas pembukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran jelas ya? Dengar, Pak. Oke. Ya, terima kasih. Selamat siang teman-teman semuanya. Aku panggil teman-teman aja kali ya, biar nggak terlalu jauh gitu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yuslan Abu Bakar, biasa dipanggil Yuslan. Tadi udah sempat diperkenalkan sama Bu Aska sedikit. S1 di TELU di FIF, S1 FIF TELU angkatan 2014 sampai 2018. Terus untuk S2-nya sama masih di TELU di FIF 2019 sampai 2020. Nah, sekarang bekerja sebagai data scientist dan data engineer di Telkom Indonesia. Mungkin itu aja ya perkenalannya. Aku coba share screen ya. Share screen. Sorry. Dapatnya belum ya? Sudah, tapi belum sampai materi. Nah, ini sudah, Pak. Ini sudah ya. Oke. Ya, jadi aku coba bawain materi yang gak terlalu berat gitu ya, karena ternyata aku tadi awalnya mikir teman-teman itu mahasiswa semester 5, tapi ternyata teman-teman mahasiswa semester 3 gitu ya, jadi masih baru gitu di FIF. Jadi aku bawain uh, materi tools yang gak terlalu berat, tapi sepertinya akan cukup kepake gitu ya, karena dulu aku waktu di S1 juga ini
kepake gitu untuk kerja kelompok misalnya atau untuk tugas, ini sangat kepake gitu ya. Dan setahu juga di FIF tuh sebenarnya di perkuliahan tuh nggak diajarin gitu ya tentang tools ini. Jadi ini mungkin bisa kalian dapatin belajar sendiri atau ini aku bawain gitu. Nah, materinya adalah Git for Collaboration Tools gitu ya. Jadi em, kita akan coba menggunakan Git gitu ya untuk membantu teman-teman dalam menata pekerjaan secara kolaboratif gitu ya. Jadi misalnya kalau misalnya teman-teman ngerjain tugas, ngerjain eh, tugas kelompok gitu ya, yang butuh lebih dari satu orang, nah untuk manajemen filesnya itu akan sangat mudah dengan menggunakan Git gitu dibandingkan kalau teman-teman harus share filenya gitu misalnya via WhatsApp kah atau via media sosial lainnya harus di-share terus di-download nanti kalau ada perubahan di-share lagi gitu ya di-upload lagi nanti download lagi dan itu akan cukup memakan waktu kalau pakai Git sangat mudah gitu ya. Nah, ini kurang lebih yang akan kita bahas gitu ya. Nanti aku coba sedikit tentang apa itu Git, terus cara setup-nya, sintaks-sintaks yang umum digunakan saat menggunakan Git, terus nanti ada tools-nya gitu ya. Di sini toolsnya kita pakai GitHub dan sedikit conclusion. Uh, Mungkin udah sempat disampaikan juga gitu ya oleh dosen masing-masing gitu kemarin apa aja yang perlu teman-teman siapin gitu ya. Aku udah kasih soalnya listnya butuh siapin akun GitHub, terus install Git-nya dan uh, file editor gitu ya. Nanti mungkin akan coba kita bahas. Nah, pertama gitu ya, apa sih Git itu gitu ya. Jadi Git itu adalah sebenarnya version control system gitu ya. Dari namanya version control. Jadi dia yang akan um, mengontrol semua perubahan gitu ya. Perubahan sekecil apapun itu akan dicatat oleh si Git ini gitu ya. Mencatat setiap perubahan pada file project yang dikerjakan oleh banyak orang maupun sendiri gitu. Jadi kalau teman-teman nggak perlu bukan bukan hanya untuk kerja kelompok aja gitu ya atau untuk tugas saja tapi untuk mengelola file teman-teman sendiri gitu ya ini juga sangat berguna gitu pakai Git. Nah, si Git ini disimpannya itu di uh, satu database gitu, satu database Git gitu. Jadi nggak hanya di masing-masing lokal komputer aja gitu, tapi nanti akan dijadikan satu gitu supaya setiap orang itu bisa mengambil data terbaru dari database Git-nya gitu. Makanya dia disebut dengan distributed revision control gitu. Nah, ini contoh gambarannya gitu ya. Jadi misalnya di sini ada 4 user gitu, user 1, 2, 3, 4, masing-masing mengedit suatu file gitu ya, mengedit file yang sama, satu file project yang sama. Nah, nanti file-file project ini bisa kita simpan dalam satu database Git. Harapannya adalah misalnya user 1 membuat satu file gitu ya, terus user 3 pengen ngedit atau pengen make file yang tadi dibikin oleh user 1, dia tinggal ambil aja ke database Git-nya gitu, nggak perlu ngubungin ke user satunya gitu. Jadi lebih terkontrol dan lebih terdistribusi gitu. Nah, terus kenapa sih pakai Git gitu ya? Karena Git itu bisa memantau semua perubahan yang terjadi pada file dalam sebuah project. Uh, semua perubahan itu literally semua perubahan gitu ya, bahkan perubahan kecil seperti spasi atau penambahan titik aja dalam suatu file itu bisa kecatat di Git gitu ya, jadi lebih lebih jelas gitu tercatatnya. Nah, si Git ini dia nggak akan nyimpan semua filenya. Kalau misalnya ada file pertama gitu ya, file pertama terus file pertama ini diubah sekian baris gitu ya. Nah, yang disimpan itu nggak semua file yang sudah diubah, tapi hanya perubahan-perubahannya aja gitu ya. Atau kita sebut sebagai delta perubahan gitu ya. Jadi mana baris-baris yang berubah, nah itu aja yang disimpan sama si Git supaya menghemat memori. Jadi nggak terlalu banyak memori yang dipakai ketika menyimpan file yang sudah diubah gitu ya. Dan karena kita mencatat perubahan-perubahannya tadi, ini memungkinkan kita juga untuk bisa kembali ke versi sebelumnya. Jadi kalau misalnya ternyata di versi 2, ini kayaknya nggak cocok di versi 2 gitu ya, ada yang salah, nah kita bisa balik lagi ke versi pertama. Misalnya nih, ini mungkin sering terjadi gitu ya, bahkan sampai ke TA gitu ya, ini bahkan sering terjadi gitu, misalnya final gitu ya, terus ada final revisi lagi, nanti ada yang Bismillah fix dan lain-lain gitu ya, ini kan banyak banget gitu. Jadi padahal file cuma satu sama, tapi
karena kita belum mengenal konsep Git gitu misalnya, ya, jadinya file jadi banyak banget gitu, dan ini akan makan memori gitu. Yang tadinya cuma misalnya satu file itu size-nya katakanlah 5 mega gitu ya. Nah, kalau misalnya di duplikasi ulang sampai misalnya ada 10 file kan jadi 50 mega, dan itu kan akan menghabiskan memori kita gitu. Nah, makanya diubah menjadi Git, pakai Git gitu. Jadinya cuma tetap satu file aja di project kita gitu. Tapi satu file ini punya histori perubahan 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 kedua perubahan final gitu ya. Kalau kita mau balik lagi ke perubahan yang sebelumnya, itu bisa gitu ya, sangat mudah gitu, pakai Git. Dibandingkan kita harus membuat banyak sekali file seperti ini. Nah, yang perlu teman-teman lakukan adalah install Git-nya gitu ya. Coba teman-teman nanti download dari sini gitu ya, git slash scm slash git dash scm gitu ya. Git dash git dash scm .com slash download gitu ya. Nah, di sini bisa teman-teman kalau misalnya laptop atau PC-nya pakai Mac, bisa pakai Windows, bisa pakai Linux, bisa gitu ya. Jadi bisa semua sistem operasi, tinggal teman-teman sesuaikan aja mau yang mana gitu ya. Kalau misalnya kayak aku di sini pakai download, pakai Windows, downloadnya yang Windows gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman pakai Mac, nah nanti di sini ada caranya gitu ya. Cara misal pakai Mac, mungkin pakai Brew atau pakai apa gitu. Kalau misal pakai Linux, nanti ada caranya juga di sini gitu. Misalnya pakai eh, Yum kalau untuk Fedora atau untuk lain-lain, ini banyak banget gitu ya, banyak versi Linux di sini yang disupport gitu. Oke, nah kalau udah diinstal nanti bisa dicek ya, eh, bisa dicek kayak gini di terminalnya gitu ya, di terminal Linux, terminal Mac atau di command prompt-nya Windows, itu bisa dicek seperti ini, git spasi min version. Nanti kalau udah terinstall dia ada muncul versi dari git-nya gitu ya. Nah, ini aku udah coba install dan ada muncul nih versinya gitu, git spasi min version. Nah, kalau udah gitu ya, kita coba eh, lakukan persiapan selanjutnya adalah eh, kita nyeting gitu ya, men-setting global config yang diperlukan untuk Git gitu. Jadi global config-nya itu sebenarnya ada banyak, tapi yang wajib di setting di awal gitu ya, teman-teman setting di awal adalah dua. Yang pertama adalah user.name, yang kedua adalah user.email. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya nanti kalau misalnya teman-teman ada melakukan perubahan, terus nanti di-push ke GitHub misalnya, nanti tahu nih siapa yang nge-push gitu ya, siapa yang melakukan perubahan, yang melakukan edit itu siapa, nanti ketahuan di sini gitu ya. Jadi bisa lebih terkontrol gitu ya. Kalau ini nggak di-setting, nanti teman-teman nggak akan bisa melakukan eh, apa namanya, nggak akan bisa melakukan perubahan-perubahan eh, ke GitHub-nya gitu. Jadi ini wajib di-setting gitu ya. Untuk komennya di sini tinggal git spasi config spasi min global spasi user name-nya gitu apa. Ya, nanti tinggal ditambahin di sini nama teman-teman gitu ya. Mungkin mungkin ini Bu Aska ini mau langsung sekalian berjalan hands on-nya atau nanti setelah materi baru ada hands on lagi ya? Mangga boleh mungkin sambil handson aja ya Pak ya biar sambil berjalan. Oke, kalau sambil hands on mungkin teman-teman bisa sambil buka ininya ya, buka terminalnya. Kalau aku di sini pakainya Windows, jadi pakainya CMD aja. Nah, jadi teman-teman bisa coba cek dulu gitu ya ke bagi yang udah install, dan install nanti dicek aja git spasi minimum version, nanti muncul di sini versi gitnya. Nah, kalau udah nanti teman-teman bisa eh, bisa lakukan setting config tadi ya. Jadi git spasi config min global gitu ya. Terus di sini user.name, namanya siapa gitu ya. Misal di sini namaku gitu ya, Muhammad Misbah Abu Bakar. Nanti teman-teman silakan sesuaikan dengan nama masing-masing gitu ya. Terus di sini git config min global user.email. Nah, emailnya di sini misalnya nah, seperti ini. Nah, kalau nggak ada pesan error yang muncul, berarti ini uh, uh, udah di set gitu ya si user.name dan user.email. Uh, Barangkali teman-teman ada yang belum install Git-nya kan? Mau ditungguin dulu atau gimana?
Gimana? Apakah ada yang... Nah, ini ada yang resen nih. Boleh Kan langsung, dosen ya. ya, boleh Oh, langsung open mic, silakan. Maaf Kak, aku mau nanya kalau di ya. terminal komennya kayak gimana ya Kak? Terminal sama sih komennya kayak gini juga. Terminal Linux kan ya? Enggak, terminal MacBook. Oh, terminal Mac ya. Setahuku juga sama sih komennya. Eh, Asal Git-nya udah ada. mohon maaf potong Kak. Ya, Tadi sudah coba juga di Mac terminalnya sama identik. ya kan sama kan ya? Ya. Ya. Soalnya ini bahasanya satu sih bahasa Git gitu ya. Jadi harusnya sama semua. Ada kendala nggak? Ini kalau misalnya kayak kalau di Linux gitu ya. Ini Linux ini. Ini basisnya Linux. Bisa juga nih Git. Nah, nah ini kan juga sama ya. Ininya sama apa namanya? Sintaksnya sama gitu kalau di Linux. Nah, Linux dan Mac itu harusnya sama sih karena mereka basisnya Unix. Jadi kalau di Linux bisa, harusnya di Mac juga bisa. Ada lagi yang kendala? Silakan kalau ada yang berkendala boleh langsung raise hand ya, teman-teman. Oke, kalau nggak ada, Ada nih, silakan nih tadi ya. barusan ada yang raise hand ya. Boleh. Putu Arjuna, silakan boleh langsung open mic. Maaf Kak nanya, Ya. untuk global username itu identik sama nama akun di GitHub-nya ya? Nah, kalau nama sih sebenarnya enggak, tapi kalau email usahakan sama gitu ya. Email itu Ya. sama dengan email yang ada di akun GitHub-nya, supaya nanti nggak ada konflik aja sih. Cuma kalau nama ini kayaknya enggak sih. Setahu nama nggak harus sama banget. Ya, ya, thank you tadi udah diingetin ya. Aku lupa lupa nge-mention kalau yang email ya usahakan sama dengan email di akun GitHub-nya masing-masing. Oke, nah eh, kalau udah di set gitu ya git config mini global ini, kita sekarang balik ke slide-nya. Nah, Ini ada yang bermasalah juga kayaknya ya. Ahmad Kodir, oh, boleh boleh. open mic? Permisi Pak, ini tadi Ya, saya waktu masukin global user emailnya salah, terus ini mau diubah itu bagaimana ya? oh, kalau mau diubah tinggal di set aja lagi pakai email yang baru. Nanti dia otomatis nge-update. Oke Pak, terima kasih. Oke. Oke, ada lagi nih Muhammad Hamdi mungkin ya, resen ya. Udah tadi kayaknya udah solve ya. Udah. Oh, udah Ada ya. nih Farel. Farel boleh, silakan. Kak, maaf itu yang di Git-nya saya tulisannya waktu Git version itu not recognized gitu. Jadi Oke. Pakai apa? Windows ya? iya Windows. Udah diinstal? Git base-nya udah. Udah diinstal. Oke. Kalau udah, kalau di Windows ya coba cari yang namanya variabel ini. Sistem environment variable itu biasanya karena path-nya belum ditambahin sih. Coba ya kita cek di sini. Nanti teman-teman cek di bagian advance, sini advance, terus di bagian environment variable di bawah. Nah, nanti ada di sini path namanya. Path. Nah, ini teman-teman nanti bisa tambahkan si gate-nya ke sini gitu ya. Si path gate-nya ke sini. Cara nambahkannya nanti tinggal di new aja, terus masukin gate-nya, si path-nya gitu ya. Nah, gimana cara nyari path-nya gitu ya di sini.
Nah, ini Itu di namanya bagian di atasnya atau bawahnya? yang bawah aja coba, yang sistem variabel ya. Di sini ada pet juga. Soalnya aku di pet yang di atas nggak dipakai sih, yang di bawah aja. Di bawah sini nih ada nih C program file git cmd gitu ya. Nanti teman-teman coba cari juga di mana instalasi gitnya. Coba ya kalau misalnya aku sambil tunjukin di C tadi. C program files git. Nah, di sini ada cmd nih. Git cmd. Nah, nanti ini di copy aja si ininya. Si pet yang ada di atas ini di copy, dipastein ke sini gitu ya. Nanti tambahin aja di new, tambahkan di bawah sini. Misalnya kayak ini, sorry, di new nanti ditambahkan. Ini di copy, di new terus ditambahkan kayak gini. Nanti bisa. Karena udah ada jadi aku hapus aja di sini. Ada yang masih bermasalah? Marcel, raise hand ya, boleh silakan langsung open mic. Mau nanya Kak, itu kan nanti Ya, pas download GitHub-nya itu ada kayak yang mau di studi itu next saja atau ada yang mau dipilih lagi ya Kak? biarkan default aja sih. Download Git kan ya? Iya Kak, itu Ya, di next saja ya berarti. ya, biarkan default aja, by default aja. Oke Kak. Kak, itu variabel name-nya dikasih nama apa? Variable name-nya dikasih nama apa? Yang mana yang di sini? Iya, jadi setelah di new itu ada variabel name sama value, Kak. Jadi nggak direktorinya udah dikopas tapi perlu Oh, name. bukan new ini. Yang new di sini cari di pet, di bagian pet, sistem variabel pet, ini double klik aja, baru di new gitu. Bukan new yang di sini ya, bukan new yang variabel name, variabel value, bukan. Tapi yang di sini, di sistem variabel cari pet, sini ada pet, variabelnya pet, nah value-nya itu ditambahin di sini, di new di sini maksudnya. Di new-nya tetap perlu ini juga soalnya, Kak. Perlu variabel name. Di variabel name. Nih, ini udah ketemu belum pet bagian ini? Harusnya nggak ada variabelnya gitu. Ini, Oh, udah. udah. Nah, ini double klik aja. Double klik, terus baru new gitu. Nah, ini harusnya cuma pet doang, nggak ada variabelnya. Oh, habis itu oke ya? Ya, habis itu di enter aja, habis itu oke. Bisa? Oh iya, bisa. Makasih, Kak. Oke, udah berarti di gitnya udah jalan ya? Di komen promnya udah jalan terminalnya. Itu berarti pakai CMD atau Git Bash? Pakai CMD boleh, pakai Git Bash juga boleh. Mana nyamannya aja sih. Oh iya. Oke. Nah, kalau udah, kita balik lagi ya. Ini ada lagi yang recent kah? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita balik lagi ke selanjutnya. Nah, ini kalau udah di set gitu ya, git config mimin global username dan min config git config mimin global user email. Sekarang eh, kita buat satu file, satu folder ya, folder directory eh, bebas dimanapun gitu ya teman-teman suka, supaya nanti itu menjadi folder di mana yang mau kita pantau gitu ya, yang mau kita pantau oleh Git-nya. Jadi misalnya di sini ya, aku coba contohin, misalnya di folder di datad gitu, terus aku tambahin folder baru misalnya di sini Git sharing session misalnya. Nah, misalnya di sini ya di datad Git sharing session. Nah, terus aku buka CMD ke sini. Nah, aku buka CMD ke Git sharing session gitu ya. Nah, eh, folder ini gitu ya, folder Git sharing session ini akan kita eh,
konekkan dengan Git gitu ya. Caranya adalah dengan Git spasi init spasi titik. Nah, kalau udah berhasil, nanti dia akan ngebikin satu folder namanya .git di sini. Dia initialize empty Git repository katanya gitu ya. Nanti kalau udah buat satu folder namanya .git. Cuma ini foldernya sifatnya adalah hidden. Jadi teman-teman harus di unhidden dulu. Tapi kalau misalnya nggak mau di unhidden, bisa pakai ini aja caranya. Nah, bisa pakai di sini tinggal dir aja. Nanti kelihatan kalau memang dia ada folder. Oh, nggak kelihatan juga sih. Ini karena dia hidden ya, jadi kayaknya nggak kelihatan di dir juga. Nah, nanti teman-teman bisa aja di sini view, terus show hidden items-nya dicek, gitu ya, di checklist. Gitu. Kalau di Mac dan di Linux bisa disesuaikan juga gitu ya. Kalau di Linux harusnya langsung kelihatan sih, nggak perlu di hidden dia kelihatan. Oke, jadi itu ya tadi caranya ya, di git spasi init spasi titik ya. Nanti dia akan bikin satu folder namanya .git. Nah, artinya kalau ada folder yang isinya .git seperti ini, berarti folder tersebut siap untuk connect dengan Git-nya gitu. Ini isi. Nah, kalau dibuka ini ada isinya nih sebenarnya. Ya, ini ada isinya. Nanti ini isinya adalah metadata yang dibutuhkan oleh si Git-nya gitu. Termasuk yang tadi nih, yang file config tadi ini harusnya ada isinya. Kalau kita buka, tapi beda isinya. Oke, ini diabaikan aja dulu. Nah, sampai sini dulu, sampai ke Git init titik, ada kendala nggak? Silakan teman-teman diikuti ya tutorialnya. Kemudian kalau misalkan ada kendala, boleh langsung raise hand. Nanti saya panggil untuk open mic. Oke, boleh Mutia, silakan. Mau bertanya Pak, sebelumnya di folder Git sharing session saya nggak ada folder .git-nya gimana ya Pak ya? Udah Udah Git init? mengikuti. Iya, sudah. Nah, oke, kalau udah, ada keterangan ini nggak? Initialize empty Git repository. Ada. Ada, oke. Berarti ini sekarang di folder Git sharing session-nya, coba cek yang bagian ini tadi, hidden items-nya. Oh, hidden items ya. Ya, ini di checklist ya. Bentar Pak. Oh iya, Oke, sudah. udah ada ya. Ya, makasih Bapak. Oke, sama-sama Mbak. Ada lagi? Ada ini dari Marcel ya tadi. Boleh? Udah Eh, enggak? Oh ya. mau nanya Pak, kan saya Ya, sudah download nih, cuman pas saya untuk ngecek di CMD-nya itu dia nggak ada gitu Pak, si Git-nya. oke. Pakai apa, Windows? Windows. Ya, oke. Mungkin ini kayak tadi lagi ya. Masalahnya adalah di sistem environment-nya. Jadi bisa coba cek di sini aja. Namanya, coba aja cari variable. Sorry, variable. Nanti di sini ada edit system environment variables. Seperti ini. Nah, ini diklik aja. Nanti di bagian tab advance, itu di bawah ada environment variable di bawah. Oke, nah environment variable. Terus di bagian, ini kan ada dua nih ya, ada dua. Nah, yang di bawah, di bagian system variable, cari yang namanya pet. Kayak gini, pet aja. Pet, nah double klik aja. Double klik, nah nanti tambahkan ini nih, si folder tempat Git-nya berada, diinstal. Nah, kalau di saya kebetulan ada di program file Git CMD. Nanti coba dicek aja di sini. Coba kita buka ya C-nya. Program file Git CMD. Nah, di sini ini nanti yang di copy nih. Path yang di atasnya di copy. Di copy ke sistem variable tadi. Caranya tinggal ditambahin aja new gitu. Nah, tambahin new aja. Kalau udah nanti di oke-okein aja. Cobain lagi ke CMD-nya. Oke, ada lagi? Silakan Farel.
Mau bertanya? Itu yang global username-nya saya nggak bisa, Kak. Di yang Nggak tadi bisanya gitu. kenapa? Eh, Tulisannya fatal not in a Git directory. Oke, udah kayak begini belum? Git spasi config spasi min global spasi user.name. Udah sama belum ininya? Sebentar, Kak. Kurang ininya sih tadi. Itu username-nya pakai yang di Git, Kak. Emailnya iya, kalau user.name-nya nggak harus sama persis dengan yang ada di Git sih. Yang ada di GitHub sih. Keluarnya unknown option global gitu. Option global. Ininya benar, git spasi config spasi min global. Ini minnya 2 kali ya. Iya, Spasi user.name spasi ini namanya pakai petik ya. iya. Itu nama ini kan yang di GitHub ya, Kak, username. Iya, iya. Boleh boleh screenshot terus dikirim ke ini nggak, ke chat nggak? Udah masuk belum? Oke. Nah, ini git, ini salah salah sintaks. Git, pertanyaan git spasi config spasi min global. Ada config-nya. Oh, itu nanti keluarnya kayak gimana, Kak? Nggak ada muncul apa-apa, kosong aja. Ini kayak gini nih, nggak ada pesan apapun nih, kosong. Keluarnya global config global is not a Git command gitu. Git spasi config spasi min global kan ya. Coba coba sekarang chat lagi. Setelah config di spasi. Setelah config di spasi ya. Kalau sempat kebuat 2 kali git-nya, apakah aman? Ya nggak apa-apa sih, aman aja kok. Maksudnya 2 kali ngeset config kan ya. Nanti dia akan ngambil yang terbaru. Oh iya. Setelah username input apa lagi? Ini nih, lihat yang di share screen-nya. User.name spasi email nama, terus nanti yang kedua itu user.email. Email pribadi ya? Email yang nanti didaftarkan di GitHub-nya. Oh iya. Kasih, Kak. Yuk, Sudah, silakan selanjutnya Raihan, boleh bertanya. Kak, saya waktu jalanin git config-nya permission denied, Kak. permission denied. Ya, bentar, saya kirim. Oke. Ini sambil aku jawab yang Fernando ya. Slide email itu apa lagi?
setelah email, oh tadi ini bikin folder gitu ya, bikin folder, terus masuk ke foldernya, misalnya direkturnya adalah di project Git gitu ya. Kalau kalau tadi aku contohin di sini eh, di Git sharing session misalnya. Nah, setelah itu tinggal komen ini Git spasi init spasi titik Hmm. gitu. Hmm. Config-nya permission denied. Oke, config. Ini sepertinya di benar ya. Di sininya coba. Di ini tadi udah benar belum? Sistem variabelnya yang di sini bukan? Di bagian sistem variabel, bukan di user ya? Di bagian sistem variabel ini. Di pet, terus di value-nya udah ditambahin belum ini? Nah, yang bagian sistem variabel saya pencet 2 kali tuh nggak kebuka. Bukan di mana? Ini kan Page-nya kita nggak bisa. kebuka. Oh, ini nih, yang pet, di bagian pet ini. Diedit coba. Kalau nggak edit, ada nggak? Iya, yang itu nggak bisa dipencet editnya. Oh, berarti kalau gitu, kemungkinan si user Windows-nya itu nggak ngasih akses administrator kali ya. Ini kamu Windows-nya ada user yang lain nggak? Ini misalnya kita kan ada beberapa user gitu. Ini ada user yang lain nggak? Atau pakai user yang Nggak mana cuma gitu? satu user aja. Hmm, hmm. Oh, login akun SS. Oh, ini ada yang jawab nih Mas Hilmi ya. Karena login akun SS. Oh, Windows-nya pakai akun SSO gitu ya, atau gimana maksudnya? Permisi Kak, Ya, coba jawab. Kayaknya itu laptopnya itu ada terkonek ke akun SSO Telkom. Jadi Iya, iya emang terkonek. kalau gitu tuh dikeluarin dulu sih. Kalau enggak bisa lewat ada bisa dari CND juga ada modifikasi. Oke, siap, siap. Yang gampang Thank keluar. you ya. oke, ya. Oke, Thank sama-sama. you Mas Putu. Ya, itu memang tadi akses dinet. Tadi aku pikir karena nggak ada akun ke administratornya gitu ya, nggak ada akses ke administrator. Tapi mungkin karena itu juga ya. Oke, mungkin kita lanjut kali ya. Ini tadi Putu juga bertanya ya tadi kebuat Oh, ada 2 kali lagi? gitnya, apakah aman Oh, nggak saja? apa-apa. Sudah Ya, kejawab. kalau Udah ya no, tadi ya? kalau 2 Oke, kali nggak apa-apa. saya baru baca soalnya di chat. Ini Oke, juga ada yang mengirim screenshot ya, Halifatur. Mana? Boleh? Open mic? Ya Pak. Tadi ada kirim. Ya setelah init kan dia direktory kosong, tapi setelah di init cek dirnya langsung 2 directory yang terbikin. Itu gimana ya? 2 direktur itu maksudnya ada satu lagi dot ini ya, dot Ya gitnya ya. titiknya ada 2 kali. Padahal itu directory kosong baru. Tapi saat init pertama dia langsung 2 directory. Langsung 2 Oh, nggak parent. apa-apa sih. Nggak apa-apa sih. Yang penting udah ada file folder dot gitnya aja nggak apa-apa. Ya, .git-nya sudah ada. Cuma nanti itu efeknya gimana ya? Kalau misalnya kita em, halo, kalau misalnya nanti kita apply file, itu nanti kan kita pas push atau commit itu kan pasti larinya ke yang parentis titik 1 atau nanti larinya ke parentis titik 2. Itu bagaimana nanti efeknya? Oke, itu nanti ke yang udah kita set aja sih sebenarnya, ke yang titik 1 berarti. Langsung ke titik 1. Ya. Soalnya kan jadi bingung di sini kan pas pertama bikin langsung ada dua Hmm, hmm, hmm. parentis yang titik Ini 1 dan pakai 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 apa pakai Windows juga ya? Atau pakai Windows. ya nggak Windows apa-apa sih. Nanti kalau kalau mau memastikan, coba aja bikin folder baru ya, bikin folder baru, terus coba di git init di situ. Oh iya, coba. Oh, oke. Oke, Ada lagi? teman-teman yang lain masih ada yang berkendala?
Nah, nanti kalau ada yang berkendala pada saat itu ada eh Raihan masih ada masalah? Oh, ini Raihan yang lain mungkin ya? Izin bertanya, Pak. Oke. Ya, Untuk kan saya kan di MacBook, Pak. Untuk ya. di mengganti komandir apa ya, Pak? Soalnya di saya nggak bisa pakai komandir, Pak. LS coba, LS. LS-L ya, Pak? LS spasi min, iya, LS aja juga boleh sih. Oh, kalau LS doang nggak keluar apa-apa sih, Pak, jadinya? Oke, LS spasi min LA coba. LS-L. Oh ya, bisa, Pak. Udah, oke. Masih, Pak. Yuk, sama-sama. Selanjutnya Marcel mau bertanya. Itu Pak, tadi kan saya sudah nambahin si CMD gitu. Tapi di CMD-nya masih belum muncul ya? Masih belum muncul, masih belum bisa Pak. Nambahinnya gimana? Eh, sama kayak gini nggak? Iya, dicari pet yang pet. Ah iya betul Pak. Oh, ini kayak gini, /CMD Iya, gitu. Benar. tadi itu ada Pak. Ada, bener. Ah, udah di oke-okein semua. Udah saya okein semua udah. Oke. Atau saya kirim itunya aja ya Pak ke chat ya. Boleh, boleh, boleh. Oke Pak. Ini sekalian saya bacakan ya Pak Yuslan, dari atasnya ada yang bertanya. Naufal tadi bertanya, setelah diketik dir pada CMD, CMD-nya tidak mengeluarkan output apapun. Naufal ada? Ya, CMD-nya memang nggak kelihatan sih kalau di CMD ya, si file.git-nya. Jadi tadi pakai cara yang itu aja ya, yang coba aja dilihat di foldernya. Coba lihat di foldernya sini, nanti di view, bagian view coba lihat di show ya. Show hidden items di checklist gitu ya. Nanti kelihatan nih ada folder.git. Intinya kalau udah ada folder.git ini berarti si folder kita itu sudah siap, udah connect ke Git-nya gitu. Oke, boleh Pak Yuslan dicek ini di kolom chat itu ada pertanyaan dari Reza dan dia menyertakan screenshot tentang dirnya itu panjang banget. Kenapa ya Pak? Oke. Nah, iya itu panjang karena itu kan eh, Mas Reza kan ngedirnya itu di sini ya, di folder 123ZA itu kan. Nah, coba aja lihat folder 123ZA itu pasti banyak banyak folder lain kan di situ. Ada folder links dan segala macamnya gitu. Ini kan di folder user. Nah, tadinya maksud saya gini, bikin folder baru aja. Bikin folder baru di sini, di misalnya di B atau dimanapun. Nah, ini kalau saya kan bikin folder namanya Git Sharing Session. Nah, ini dibuka aja nih foldernya. Nanti klik aja di sini di atas, tinggal tulis aja CMD gitu. Nanti dia bakalan masuk ke CMD tempat foldernya yang tadi gitu. Nanti di sini baru di direct. Nah, ini pasti isinya nggak ada, kosong gitu. Oke? Lanjut, ini ada tadi Marcel sudah mengirimkan screenshot Pak di chat. Coba Mas Marcel ini si ini gitu ya, di move up sampai ke paling atas coba. Kadang dia nggak kebaca kalau di bawah. Ditekan aja move up sampai dan tidak pindah ke paling atas. Nanti kalau udah di oke aja, di oke lagi. Oke Pak, saya coba ya Pak. Oke. Ini selanjutnya ada dari Farel Pak, ada di chat. Ya. Ini salah komen ini harusnya. Coba ini Git sharing session itu kan folder ya. Ini sedangkan ini foldernya masih di folder Lenovo tuh, kalau kelihatan. Jadi komennya bukan Git sharing session terus tanda seru, tapi gini maksudnya. Masuk dulu ke foldernya ini Git sharing session, coba dibikin dulu foldernya.
di data D, bikin folder git sharing session. Kalau udah masuk ke folder git sharing session-nya, ini bebas sehingga harus git sharing session ya. Misalnya teman-teman bebas mau bikin folder apapun namanya. Nanti di sini tinggal diklik aja di atasnya, diklik terus tekan aja CMD gitu. Ketik aja CMD, nanti enter. Nanti dia bakalan masuk nih ke folder ini gitu. Nanti harusnya bentuknya seperti ini. Ini misalnya kalau saya kan, aku kan tadi bikinnya di D ya. D.2/git sharing session. Nah, baru di sini git spasi init spasi D titik gitu. Nah, kalau misalnya tadi belum dibikin, nanti dia initialize. Kalau udah dibikin, nanti reinitialize. Ya mungkin boleh langsung dilanjutkan ya Pak ya. Ini sudah tidak ada yang Oke, present nampaknya. kita Capek. kita kita lanjut ya. Oh ini Marcel, masih ada masalah Marcel? Masih Pak itu saya kirim gambarnya di chat. Kita udah pindahin sampai di atas, terus si komendernya nggak nampain apa-apa gitu. Oke. Ini udah nih. Oh, ini bukan bukan min version, tapi git spasi min version. V-nya Gimana Pak? kecil. Git spasi min version. Ini aku ini di chat ya. Tinggal kopas aja nih. Nah, gitu. Git spasi min version. Ya, kalau Git nggak mengeluarkan apapun ya, kalau dia nggak ada hasil apapun nggak apa-apa. Yang penting di foldernya udah ada tuh apa tadi namanya gitnya udah ada foldernya, nggak ada masalah. Ya. Ya, mungkin boleh dilanjut Pak. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kalau udah di git spasi init, nah udah kebuat ya. Nah, sekarang saya mau coba tambahin satu lagi gitu ya. Ada namanya git ignore files gitu. Nah, git ignore files ini apa? Jadi git ignore files ini adalah sebuah files yang nanti kita akan mengelis di sini mana aja sih file-file atau folder-folder yang nggak kita ingin push dia ke GitHub. Jadi misalnya ada beberapa file nanti atau folder-folder, misalnya sini ada folder-folder seperti folder environment gitu-gitu ya, yang kita nggak mau dia masukkan ke GitHub nanti supaya tidak terlalu berat, itu bisa kita list di sini gitu ya. Namanya filenya adalah .gitignore. Jadi teman-teman bisa aja bikin bikin di sini gitu ya, create file baru, new file, nanti jangan .txt, tinggal diganti aja .gitignore gini. Ini di yes aja. Nah, nanti kebuat nih file namanya .gitignore. Mungkin untuk lebih mudahnya kita pakai ini aja ya. Kita pakai editor. Teman-teman silakan kalau misal mau pakai Notepad boleh, mau pakai Atom boleh, mau pakai Visual Studio Code boleh, bebas. Di sini saya pakai Visual Studio Code. Misalnya saya arahkan dulu ke folder yang tadi saya bikin git sharing session. Nah, di sini ada nih nama filenya tadi ya yang udah saya bikin namanya .gitignore di sini. .gitignore. Nanti di sini bisa saya definisikan mau file apa aja yang nggak mau saya push ke GitHub gitu ya. Misalnya saya di sini punya file namanya secret.txt misalnya. Nah, saya nggak pengen file secret.txt ini dimasukkan ke GitHub. Jadi nanti saya tambahkan di gitignore-nya adalah secret.txt gitu. Secret.txt. Nah, udah nanti ini file secret ini dia nggak akan di push ke GitHub kita. Gitu. Karena mungkin ini di sini isinya key-key yang berbahaya misalnya. Misalnya di sini ada username dan password misalnya. Nah, ini nanti dia nggak akan dimasukkan ke GitHub gitu. Itu ya. Jadi coba teman-teman bikin dulu file namanya .gitignore. Nanti di sini bisa di list apa aja yang nggak mau di push ke GitHub gitu ya. Oke, sebentar saya izin off
Teman-teman nanti kalau um, ada yang butuh rekaman materinya, nanti akan di-upload di LMS ya, seperti rekaman-rekaman minggu sebelumnya juga kalau kalian cek, itu sudah ada di LMS. Oke, ya balik lagi ya. Sorry, tadi menghilang sebentar. Nah, eh ini namanya extension untuk git ignore ya. Nah, jadi git ignore itu udah extension ya. Jadi namanya nggak ada. Dia filenya nggak ada nama, langsung aja .git ignore itu extensionnya. Ya, jadi extensionnya adalah si git ignore-nya. Seperti itu. Oke, ada yang bertanya nih ya, kalau dalam segi efektivitas, mana lebih efektif dalam inisiasi Git project antara Git init atau pakai Git inisiasi project di GitLab? Nah, sebenarnya tergantung gitu ya. Kalau ini saya coba ngajarinnya dari mulai kita bikin dulu di lokal, baru nanti kita push ke GitHub gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman udah punya di GitHub, nanti ketika di clone nanti otomatis sudah ada tuh Git initnya. Nggak perlu Git init ke titik lagi gitu. Nggak perlu Git init spasi titik lagi gitu. Oke, kalau buat ini pilihannya apa? Pilihannya pilih aja dulu teks dokumen, tapi nanti di rename semuanya ya, sampai file.txt-nya diganti juga gitu ya. Kayak tadi aku udah contohin tuh yang eh, dipilih aja yang teks dokumen, tapi nanti diganti jadi .git ignore semuanya. Nanti kalau ada prompt, tekan yes aja. Oke, Gimana, ada yang mau bertanya lagi? Silakan ya langsung di chat atau mau resen boleh. Permisi Kak, mau nanya ya tadi yang di konsol komen untuk yang getting North-nya apa ya? Soalnya tadi nggak sempat lihat. ini bebas sih. Ini nanti tinggal teman-teman misalnya mau file-file apa aja nggak perlu di-push ke GitHub, nanti didaftarkan di sini nama filenya atau nama foldernya. Eh, Bukan itu Kak, yang Oh, sebelumnya sorry, sorry. yang buat getting North-nya dari konsol komen, dari CMD. Dari CMD. Oh, tadi aku nggak bikin dari CMD sih. Aku bikinnya dari mana? Dari sini aku klik kanan, new text document. Nah, nanti di sini aku ganti .git ignore gitu. Git, git ignore pakai gini. Oke, ada lagi? Kok mau nanya yang tadi masih belum nampil gitnya. Sementara kan saya mau nyoba di Node++ gitu, tapi belum mau nampil gitu. Belum nampil git apanya maksudnya? Yang di CMD-nya tadi belum nampil, padahal kan saya udah mindahin ke atas gitu. Yang si Udah git apa? spasi min version. Udah, udah saya buat tadi, tapi tinggal nampil juga. Oke, coba pakai ini aja. Kalau nggak bisa juga, coba cari namanya git bash. Kalau udah install git, harusnya udah ada git bash. Ada nggak? Nah, bentuknya kayak gini. Ini bentuk CMD juga sih. Ada Pak, ada. Ada. Nah, coba di sini aja. Nanti caranya adalah misalnya bikin foldernya di mana, di D misalnya, tinggal cd D titik 2. Nah, nanti kelihatan nih di sini dia udah ke D nih. Nah, nanti tinggal di cd spasi nama foldernya misalnya git sharing session gitu. Nah, nanti dari sini kelihatan nih D git sharing session. Ini aku screenshot supaya bisa ini ya, bisa dilihat nanti ya di chat ya. Nah,
Nanti bisa lihat dari situ. Tergantung Pak, mungkin untuk tergantung. pertanyaan nanti saya simpan untuk di sesi terakhir ya. Ini Oke. mungkin kita solve untuk teman-teman yang bermasalah dulu. Di sini ada dari Rashid. Ini Ya. sudah ada screenshotnya, Pak. Boleh dilihat di chat. Oke. Ini bertanya untuk extension gitignore-nya apa dan ada Ya, screenshotnya. extension gitignore-nya itu adalah gitignore ya. Mana? Bentar. .gitignore. Iya, benar, tapi bukan teks harusnya. Oh, tadi harusnya diganti ini. Oh, ini itu mungkin karena gini deh. Caranya adalah coba diklik kanan filenya, terus di properties. Ya, di sini properties. Nah, nanti coba lihat di namanya nih, di general name-nya. Nanti di sini harusnya ada .txt-nya itu dihapus .txt. Kalau masih ada .txt ya. Contohnya kayak di sini git ignore di properties. Nah, ini dia cuma git ignore doang, git ignore. Kalau misalnya masih ada .txt-nya itu dihapus. Karena kalau aku lihat itu punya Mas Rasid kayaknya itu bentuknya txt gitu. Ya, itu udah dicoba jawab sama Mas Khalifatul Rauf ya, itu karena off ya. Jadi nggak kelihatan si extension-nya gitu di sini di belakang. Bisa kalau mau teman-teman mau lihat bisa nanti di sini extension, file name extension-nya di checklist ya, supaya kelihatan file name extension. Ada lagi? Kalau masih ada yang trouble boleh silahkan raise hand. Ini terima kasih ya teman-teman yang sudah bantu jawab nih di chat. Banyak yang sudah bantu jawab juga. Ya, ya, thank you juga buat yang udah bantu jawab ya. Mungkin bisa langsung sambil kita lanjutkan ya Pak ya, karena nggak ada yang raise hand juga sekarang saat ini. Oke, kita lanjut ya. Tadi udah sampai git ignore ya. Ini aku balik lagi ke sini ya supaya lebih mudah aja, tampilannya lebih enak. Nah, misalnya udah dibikin git ignore-nya. Ini ya. Ini opsional ya. Teman-teman mau pakai file .git ignore boleh, nggak pakai juga nggak apa-apa. Jadi kalau file ini nggak ada sebenarnya nggak ada masalah gitu ya. Ini kenapa